Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Zaki Kalimusodo di channel Bambung Literasi. Pertemuan kali ini saya akan review buku yang berjudul Potret Pesantren karya M. Subhan. Nah, Potret Pesantren ini adalah salah satu buku menelusuri sudut-sudut dan peran pesantren sebagai lembaga pendidikan tertua di Indonesia ini. Dan penerbit dari buku ini sendiri yaitu Pena Santri. Nah, buku ini saya dapatkan itu sekitar tahun 2014 kemarin. Nah, ketika saya itu masih suka berdiskusi dengan teman-teman saya itu mengenai tentang pesantren, sehingga saya itu beli buku ini karena yang pertama itu simple, kecil, sehingga enak dibacanya. Nah, di dalam buku Potret Pesantren ini dijelaskan bahwa istilah pesantren itu berasal dari kata pesantrian. Nah, pesantrian ini ditenggarai asal kata dari santri, sehingga pesantren itu secara bahasa adalah tempat tinggal para santri. Itu yang dituturkan oleh M. Subhan dalam buku Potret Pesantren ini. Sementara itu, kata santri sendiri banyak pendapat, namun kemudian di buku ini dikatakan bahwa kata santri itu berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu cantrik atau seseorang yang mengikuti jejak gurunya. Ada lagi yang mengatakan bahwa santri itu berasal dari bahasa Sasti, adalah seseorang yang alim. Itu sedikit pengertian kata santri di dalam buku Potret Pesantren karya M. Subhan ini. Secara umum, pesantren itu memiliki 5 elemen. Nah, kalau di dalam buku ini 5 elemen itu yaitu terdiri dari 1 pengasuh, yang kedua itu adalah santri, yang ketiga itu adalah pondok, yang keempat itu adalah madrasah, dan yang kelima itu adalah kitab kuning. Nah, peran pengasuh di sini adalah sebagai pemimpin sentral, dan santri adalah sebagai anak didik atau murid. Terus yang ketiga itu adalah pondok. Pondok di sini sebagai tempat tinggal para santri atau para murid yang belajar di lembaga pesantren tersebut. Terus yang keempat itu adalah madrasah sebagai lembaga pendidikan dari para kaum santri ini. Dan kitab kuning itu adalah pegangan wajib, buku wajib dari seorang santri. Nah, itu yang 5 elemen yang dikatakan oleh M. Subhan dalam Potret Pesantren. Kemudian di dalam buku ini dijelaskan bahwa awal mula pesantren itu muncul pada abad 15 Masehi sampai pertengahan abad 16 Masehi yang digagas oleh Wali Songo. Nah, di era Wali Songo ini pesantren pertama kali muncul di Nusantara. Seperti contoh Sunan Ampel dengan pesantrennya yaitu Ampel Denta. Di era Wali Songo ini, pesantren tidak hanya bergerak di sektor pendidikan, tapi juga bergerak di sektor-sektor yang lain. Seperti contoh misalkan sektor kebudayaan, sektor kesenian, sektor politik ataupun pemerintahan, sektor kesehatan, dan juga sektor-sektor perniagaan atau wirausaha. Jadi pada era Wali Songo ini begitu banyak peran-peran penting yang dilakukan oleh pesantren ketika itu. Sehingga
pasca Wali Songo, banyak pesantren-pesantren bermunculan yang ada di Nusantara ini. Lalu kemudian bagaimana kondisi pesantren ketika masuk pada era penjajahan? Keberadaan pesantren di era penjajahan dinilai sebagai suatu ancaman oleh Belanda. Sehingga pada tahun 1825 Masehi, pemerintah Belanda itu membatasi jumlah jamaah haji yang dari Indonesia ini dan menutup kontak-kontak komunikasi umat Islam Indonesia dengan umat Islam yang ada di negara-negara lain. Sehingga dari sinilah banyak perlawanan-perlawanan kaum pesantren yang dilakukan pada era masa penjajahan ini. Misalkan contoh perlawanan atau pemberontakan yang dilakukan oleh Tengku Umar dari Aceh. Terus ada lagi perlawanan atau pemberontakan yang dilakukan oleh kaum Badri yang dikomandani oleh Imam Bonjol, dan pemberontakan atau perlawanan dari Pangeran Diponegoro. M. Subhan di sini mengatakan juga, seandainya di Indonesia ini tidak ada penjajahan, barangkali corak pendidikan yang ada di Indonesia ini tidak berupa universitas-universitas yang seperti kita ketahui pada hari ini. Tapi universitas-universitas yang ada di Indonesia per hari ini ya seperti universitas-universitas Lirboyo, Tebuireng, terus universitas-universitas yang seperti pondok pesantren besar yang ada per hari ini. Di dalam buku ini juga dijelaskan mengenai tentang tipologi pesantren. Nah, di sini diuraikan tipologi pesantren. Menurut M. Subhan di dalam bukunya Potret Pesantren itu ada 3 tipologi pesantren. Yang pertama yaitu pesantren salaf. Pesantren salaf umumnya didefinisikan sebagai pesantren dengan sistem pengajaran bandongan. Nah, dengan kurikulum yang berbasis sederhana, pesantren-pesantren salaf di Indonesia ini tercatat sekitar 8.905 pesantren. Di antaranya Pondok Pesantren Lirboyo Kediri. Nah, ini pesantren yang kalau katanya M. Subhan tipologi pesantren salaf. Nah, yang kedua pesantren modern. Pesantren modern umumnya dengan pesantren yang memiliki sistem pendidikan modern dengan menggabungkan kurikulum ilmu agama dan pengetahuan umum. Pesantren modern ini di Indonesia itu sekitar ada 878 pesantren, seperti contoh pesantren Darussalam, Guntur, Ponorogo, pesantren Hayatan Thayyibah, dan pesantren-pesantren yang lainnya. Lalu yang ketiga, pesantren terpadu. Nah, pesantren terpadu yaitu tipe pesantren yang semi salaf sekaligus semi modern. Nah, pesantren seperti ini di Indonesia itu sekitar ada 4.284 pesantren. Seperti pesantren Tebuireng dan pesantren-pesantren yang lainnya yang ada di sini. Ini adalah garis-garis besar yang dijelaskan oleh M. Subhan di dalam buku Potret Pesantren. Saya sangat merekomendasikan sekali buku ini terhadap teman-teman santri. Kenapa? Karena agar kita paham sejarah dunia pesantren seperti apa dan perjuangan-perjuangannya pesantren pada era Wali Songo, pada era penjajahan, dan bahkan pada era kemerdekaan. Nah, banyak peran-peran vital yang dilakukan oleh kaum santri ketika masa kemerdekaan. Itu yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Kurang lebihnya, mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Bung Literasi, cintai apa yang kau baca dan bacalah apa yang